Apa mengikuti organisasi di kampus bisa mempengaruhi nilai IPK atau indeks prestasi kumulatif? Bisa nggak nih organisasi itu mempengaruhi nilai indeks prestasi kumulatif itu bisa nggak? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri secara faktor utama atau faktor primer yang mempengaruhi nilai IPK, tinggi rendahnya IPK, baik buruknya IPK itu adalah diri kita sendiri, diri kamu sendiri. Itu faktor primernya. Perihal ada hal lain yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya nilai IPK itu menurut saya nih itu faktor sekunder. Jadi faktor primernya sebenarnya diri kita. Apakah organisasi ini masuk ke dalam atau bisa mempengaruhi? Ya, bisa jadi. Saya nggak bisa memastikan, tapi bisa jadi memang organisasi ini mempengaruhi nilai IPK kamu, itu bisa jadi gitu. Gimana ceritanya ya, misalkan logikanya ya, atau logika naturalnya kan, misalkan kamu ikut organisasi, kamu aktif di organisasi, otomatis kan kamu akan bertemu dengan anggota dari organisasi itu kan, dan di antara anggota organisasi itu barangkali ada yang satu jurusan dengan kamu, atau bahkan ada senior kamu di situ, ada senior jurusan kamu. Nah, ketika kamu memiliki circle pertemanan yang positif misalkan, otomatis kan kamu juga akan menjadi pribadi yang positif, kamu akan didorong menjadi pribadi yang positif. Misalkan kamu circle pertemanan organisasi kamu orang yang rajin, seorang akademisi, seorang yang rajin mengerjakan tugas dan lain sebagainya, otomatis secara nggak langsung kamu akan didorong untuk melakukan itu juga, untuk menjadi pribadi yang rajin juga gitu. Kalau kamu rajin ya tahulah nanti ke belakangnya seperti apa jadinya kan. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi relasi terhadap senior di organisasi ini bisa membantu kita. Karena dia kan tentunya punya pengalaman di jurusannya, misalkan sama nih jurusannya kan, dia punya pengalaman apa yang belum kita lalui. Nah, kita bisa belajar dari sana, dari pengalaman yang sudah pernah dilalui oleh senior kita ini. Kita bisa belajar dari sana. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman si senior kita ini, gimana cara ngadepin, gimana cara menyelesaikan ini dan lain sebagainya. Kita bisa belajar dari sana, ya kan? Sederhananya kita bisa belajar dari sejarah lah, sejarah atau pengalaman si senior kita itu seperti apa. Kita bisa belajar di sana, kita pelajari sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas dengan tepat, dengan benar dan lain sebagainya. Itu tadi. Oke, untuk kalian yang belum nonton video tentang kenapa kita harus belajar sejarah, nanti di kolom deskripsi silahkan bisa ditonton kenapa pentingnya kita belajar sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan lain sebagainya. Tadi banyak lah. Jadi kalau organisasi itu menurut saya faktor sekundernya. Kalau faktor primernya diri kita sendiri, faktor utamanya adalah diri kita sendiri. Itu naturnya seperti itu ya, atau alaminya seperti itu. Tapi bisa juga terjadi sebuah anomalia atau anggaplah sebuah kelainan gitu ya. Ada sebuah kelainan di mana ketika misalkan ini kemungkinan, ini hanya kemungkinan, bukan kepastian. Ini kemungkinan. Misalkan kamu satu organisasi dengan kamu berada di suatu organisasi dan secara kebetulan ada dosen yang mengajari kamu, atau ada dosen kamu yang juga pernah ikut di organisasi itu atau bahkan menjadi pembina organisasi itu, dan sehingga kamu sering berinteraksi dengan dosen tersebut, sehingga dosen tersebut akrab dengan kamu dan lain sebagainya, kenal baik dan lain sebagainya. Nah, faktor emosi itu bisa juga mempengaruhi. Saya pikir ada kemungkinan seperti itu. Jadi ada faktor kedekatan sehingga ada faktor emosi ketika menilai ataupun memberikan penilaian nih. Dekat sama saya, sama kamu akrab nih, udah menjadi teman kental gitu ya. Udah teman akrab gitu misalkan. Ketika saya ingin memberikan kamu penilaian yang buruk, ya kasihan nih. Bukan kasihan tapi wah, anak ini udah baik, anak ini udah, ya intinya udah ada kedekatan emosional. Itu bisa jadi juga terjadi. Bukan karena satu organisasinya, tapi emang udah kedekatan emosional. Bisa juga karena kedekatan organisasi, kefanatikan terhadap organisasi yang sama barangkali bisa juga mempengaruhi. Saya tidak memastikan bahwa itu pasti terjadi, tapi bisa jadi. Jadi ini masalah kemungkinan. Jadi itu. Tapi saya sarankan bahwa kalau menurut saya sendiri, sejauh pengalaman saya, tidak semua jenis organisasi bakalan mendukung IPK kamu semakin baik gitu. Kan di sini kan bisa mempengaruhi nilai IPK enggak? Ya bisa, baik bisa, buruk juga bisa ya kan. Organisasi juga bisa mempengaruhi IPK kamu menjadi lebih buruk lagi gitu. Misalkan kamu tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, kamu terlalu sibuk dengan organisasi hingga lupa sama kuliah, kamu tidak bisa meluangkan waktu kamu untuk mengurusi kuliah kamu sehingga kuliah kamu teledor dan lain sebagainya. Itu kan bisa juga terjadi. Jadi
kalau pertanyaannya apa mengikuti organisasi di kampus bisa mempengaruhi nilai IPK? Bisa. Hanya saja itu faktor sekunder, bukan faktor primer. Itu kalau kurang puas sama jawaban saya, tulis di kolom komentar. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.